Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada. Saya kembali ingin mengulas sedikit eh, mengenai Agus ya, yang mungkin sampai hari ini pun masih tetap menjadi perbincangan publik, bukan hanya di Nusa Tenggara Barat, tetapi juga hampir di seluruh Indonesia. Karena kasus ini sangat-sangat viral, karena ini kasus yang cukup unik, yang dimana selama ini mungkin yang menjadi yang menjadi korban dalam hal kasus-kasus seperti ini itu adalah rata-rata disabilitas biasanya, terutama eh, untuk akhir-akhir ini di beberapa tempat teman-teman kita yang disabilitas ODDP sering sekali mendapat perlakuan yang tidak mengenakan atau boleh dibilang kasus pelecehan seksual. Nah, ini unik karena pelakunya adalah seorang disabilitas yang tidak punya tangan. Tentu teman-teman sudah tahu tentang hal itu. Dan kalau kita perhatikan sejauh ini kasusnya eh, sampai ke sudah sampai ke dalam tahap reka ulang. Yang dimana kalau kita lihat ya, banyak caption-caption atau video-video pendek yang di-share oleh teman-teman kita di media sosial terkait bagaimana sikap Agus. Ada beberapa video, misalnya ada video yang begitu dipanggil Agus bajingan di situ. Atau bahasa kasar lah. Atau ada di Agus dipanggil dengan bahasa-bahasa kasar, tiba-tiba Agus berbalik langsung mendelik seolah-olah memang powernya anak ini sangat-sangat luar biasa. Bahkan sampai detik ini pun pihak Agus, baik pengacaranya juga masih menyanggah bahwa ini bukan kasus pelecehan seksual. Ini mereka bilang adalah suka sama suka. Jauh sekali dengan apa yang disampaikan oleh tim ahli yang lain, bahkan oleh tim ahli yang skala nasional seperti Pak Giri misalnya, yang statementnya sangat-sangat luar biasa. Nah, ini justru kita lihat nanti endingnya seperti apa. Karena kalau kita mengikuti terus kasus ini, saking banyaknya korban, ini seolah-olah kita tidak percaya dengan masalah ini. Karena ini kasus yang cukup-cukup besar, boleh dibilang bahwa saudara Agus ini ada yang kalau kita lihat dibaca-baca di berita itu tagline-nya sampai dijuluki predator seksual. Dan saya sangat-sangat setuju dengan kata-kata itu karena ini tentu kalau kita lihat dari korbannya yang begitu banyak. Dan saya yakin bahwa korbannya bukan hanya apa yang kita lihat saat ini. Misalnya sekarang ada laporan misalnya yang sudah naik menjadi 17 orang. Itu yang sudah melapor. Bagaimana dengan yang tidak melapor? Salah satu contoh adalah orang-orang yang hampir menjadi korban dia itu yang tidak melapor. Dan beberapa orang namanya, nomor teleponnya saya pegang karena saya dapat dari sebuah grup yang dimana adalah grup itu adalah grup sekolahnya Agus. Nah, ini cukup cukup menggemparkan. Makanya di pihak sekolah, di pihak kampus itu seolah-olah Agus tidak ada yang membenarkan atau boleh-boleh dibilang bahwa ini statement-statement dari kampusnya, dari sekolahnya itu rata-rata memberatkan Agus. Dalam hal ini yaitu tingkah pola atau perilaku sehari-harinya dari saudara Agus ini. Gitu. Ini sangat-sangat luar biasa. Dan saya tidak percaya ini dilakukan oleh seorang disabilitas yang dimana kondisi fisiknya mohon maaf sangat-sangat tidak memungkinkan. Tetapi dengan kepercayaan yang luar biasa
Ini kita bisa lihat dari statement-statementnya Agus yang sangat-sangat percaya diri. Begitu juga dengan tingkah-tingkahnya yang pas dia itu santai, seolah-olah tidak bersalah. Ini sangat-sangat luar biasa ini. Dan jarang sekali kita jumpa orang yang berhadapan dengan kasus yang seperti ini bisa sesantai seperti ini. Ini menunjukkan bahwa Agus ini mentalnya sangat-sangat luar biasa. Mungkin itu adalah salah satu modal dia untuk melakukan hal tersebut. Nah, di luar dari masalah Agus ini saya tidak ingin terlalu mengulik lebih dalam lagi terkait tentang masalah ini ya, dari kasus ini. Biarlah pihak penegak hukum yang berbicara, yang bekerja siang dan malam, begitu juga dengan tim-timnya yang sangat-sangat luar biasa memberikan apresiasi ya, memberikan bantuan ya kepada pihak penegak hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti, begitu juga dengan pihak tim daripada korban yang terus membantu pihak penegak hukum untuk melengkapi bukti-bukti supaya ini menjadi lebih kuat lagi. Saya salut dengan adik-adik kami yang jadi korban saat ini, yang sangat-sangat luar biasa berani dengan segala risiko. Dia berani satu persatu muncul ke permukaan untuk menjerat saudara Agus ini. Karena kalau kita lihat Agus ini ya sudah sepantasnya untuk mendapatkan hukuman ya, yang seberat-beratnya. Karena kalau kita lihat ini di luar disabilitasnya, tapi kalau kita lihat dari tingkahnya, dari statementnya yang sangat-sangat luar biasa percaya diri, seolah-olah di sini di dalam diri Agus itu saya tidak melihat bahwa dia adalah seorang disabilitas, tetapi dari sisi mental, dari sisi sikap dia di saat dia dibilang dengan disebut kata-kata kurang ajar oleh perempuan ya, disebut dengan kata-kata kasar oleh orang-orang perempuan di saat mereka produksi itu saya nggak bisa ini reka ulang ya, reka ulang yang di Udayana itu banyak ibu-ibu yang ngomong kasar sama Agus, memanggil kasar, tapi dia berbalik dengan mata melotot. Ini sangat-sangat luar biasa. Seandainya dia bukan seorang disabilitas, saya tidak tahu apa yang akan terjadi ya dengan Agus ini. Sangat-sangat luar biasa. Ini sangat-sangat saya salut dengan Agus. Tetapi salutnya itu, seandainya dia melakukan hal ini sebagai seorang disabilitas, tetapi dengan sikap ini dia bawa ke hal-hal yang sangat-sangat positif. Tapi sayang sekali ini di luar nalar sebenarnya, bahwa dia tanpa tangan tapi dia bisa bersikap seperti itu terhadap orang yang memanggil dia kasar. Itu sebagai bentuk perlawanan dia mungkin. Ini sebagai bukti bahwa Agus ini bukan orang sembarangan sehingga dia mampu untuk melakukan hal itu. Dia punya power, dia punya kepercayaan diri, dia punya kekuatan. Seandainya dia punya tangan, aduh, sudahlah, mungkin ini akan mengemparkan dunia karena kasusnya yang begitu besar. Terlebih lagi kalau kita lihat dari statement-statement atau keterangan dari pemilik homestay yang dalam satu hari bisa sampai lebih daripada satu yang dia bawa ke homestay tersebut. Ini udah luar biasa predator. Tapi seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya tidak ingin terlalu banyak mengulik tentang hal itu, tetapi saya ingin mencoba menelaah kenapa Agus bersikap seperti ini. Itu yang coba saya ingin sedikit memberi gambaran. Karena ini pasti sudah dialami oleh teman-teman kita yang disabilitas yang lain, yaitu kata-kata yang membangkitkan sebuah emosional, yang itu kata-kata yang membangkitkan, boleh dibilang ada unsur dendam yang terus terpendam di dalam diri disabilitas. Kadang-kadang teman-teman kita yang non disabilitas ini memang suka usil atau bercanda yang terlalu berlebihan, yang mungkin dianggap itu adalah sesuatu hal yang biasa menurut mereka. Bahkan bagi masyarakat juga bahasa-bahasa itu adalah sesuatu hal yang tidak dianggap sebagai sebuah ejekan atau sebuah candaan. Sebagai contoh misalnya,
Kita sering kumpul-kumpul misalnya sama teman-teman kita yang non disabilitas. Kalau kita berbicara secara pribadi, apa tentang pribadi, tentang masa depan, kadang-kadang kan nyeletuk nih. Eh, kamu itu nggak bisa jalan, mana ada perempuan yang mau sama kamu? Kamu itu mana mau bisa punya istri? Jadi teman-teman ini kadang-kadang bercandaannya itu oleh teman-teman kita yang non disabilitas itu sering terungkap ya, secara tidak sadar mungkin ini sebenarnya ya. Apakah itu sebagai bentuk sebuah kata satir bagaimana supaya teman-teman kita ini sebenarnya bangkit, punya semangat, punya kepercayaan diri, tetapi penyampaiannya itu hanya setengah-setengah sehingga teman-teman kita yang disabilitas itu tidak paham tentang apa yang oleh saudara-saudara kita itu sebutkan, sehingga itu akan menimbulkan rasa dendam yang terpendam di dalam diri kita. Saya yakin teman-teman juga pernah merasakan, karena saya secara pribadi juga sering kali mendapatkan olok-olokan seperti itu, bullying seperti itu. Sering sekali kita mendapatkan olok-olokan seperti itu. Jadi ini mungkin yang dialami oleh Agus. Sehingga Agus itu mungkin tidak respect atau tidak respon pada saat itu. Tetapi dia pendam di dalam hatinya sehingga secara diam-diam dia coba berpikir bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa dia mampu menggait seorang perempuan, mampu melakukan hal-hal yang mungkin orang non disabilitas lakukan gitu. Misalnya sebagai contoh, mampu dia membawa seorang perempuan, mampu memacari seorang perempuan. Tetapi mungkin di sini karena keterlenaan daripada Agus bahwa ada orang-orang yang bisa dia kerjain sekali, oke, aman. Dua kali, oke, aman. Nah itu yang membuat dia merasa aman seterusnya, bahkan boleh dibilang nyaman ya. Sehingga dia terus melakukan aksi-aksinya ini. Itu kan dari segi negatif itu yang dia bawa. Jadi dendamnya itu dia bawa ke masalah ke sisi yang negatif. Ini makanya aku bilang bahwa kalau memang ini terjadi pada Agus, sekali lagi kalau memang ini terjadi pada Agus, berarti karakter Agus selama itu terbangun yang disebabkan oleh tingkah-tingkah kita yang secara mungkin tidak sengaja ya kepada teman-teman kita, bukan hanya kepada Agus tapi mungkin kepada teman-teman kita yang disabilitas yang lain. Nah, ini yang perlu coba kita telusuri lebih jauh lagi sebagai modal kita untuk bersikap lebih sopan lagi kepada teman-teman kita yang disabilitas. Kita lebih beretika lagi di saat kita berkomunikasi dengan teman-teman kita yang disabilitas gitu. Karena walaupun teman-teman kita ini tidak merespon di saat ada bullying, tidak ada tanggapan langsung saat itu, tetapi kita tidak tahu bahwa di dalam hatinya itu terpendam sebuah rasa emosional yang cukup tinggi, yang justru membangkitkan teman-teman ini untuk membuktikan kepada orang ramai atau kepada masyarakat bahwa dia mampu untuk mendapatkan seorang perempuan. Nah, kalau masalah-masalah yang kayak gini, makanya ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ya, bagaimana supaya pemerintah melakukan edukasi, sosialisasi, bagaimana sih cara kita berinteraksi dengan teman-teman kita disabilitas sehingga tidak ada ketersinggungan dari teman-teman kita yang disabilitas yang lainnya, bukan hanya kepada Agus. Nah ini masih sangat-sangat minim ya yang dilakukan oleh teman-teman kita yang non disabilitas ini, baik itu pemerintah, entah itu pemerintah desa, lingkungan, atau mungkin dari pemerintah setingkat kabupaten, itu sangat-sangat jarang melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalaupun ada, itu hanya ada di basis-basis di mana pergerakan-pergerakan CSO atau lembaga yang ada di sebuah tempat atau di desa-desa tertentu. Itu mungkin masih, itu pun masih
sangat jauh daripada harapan, karena tidak mungkin kita melakukan sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat di semua tempat. Ini kan tugasnya daripada pemerintah itu sendiri. Hal ini memang sepele, tetapi dengan terjadinya kasus ini kita melihat bahwa hal sepele itu sangat-sangat luar biasa impact. Nah, ini mungkin yang perlu kita eh, perdalam lagi, apakah ini ada kaitan dengan tingkah-tingkah saudara-saudara kita yang non disabilitas terhadap teman-teman kita yang disabilitas atau tidak. Tetapi saya yakin, karena saya juga mengalami bahwa, dan saya juga bukan hanya sekedar mengalami ya, tapi saya juga merasa gitu. Hasil daripada bullying-bullying tersebut, hasil dari candaan-candaan yang memang bukan pada tempatnya tersebut, sehingga kita sebagai disabilitas itu merasa, bukan hanya merasa dilecehkan ya, tetapi merasa tertantang. Mereka menganggap bahwa disabilitas itu tidak mampu untuk mendekati seorang perempuan, atau tidak mampu untuk memiliki seorang pendamping hidup yang mungkin dari non disabilitas. Ini masih banyak sekali masyarakat yang berpikir sama seperti itu, sehingga bullying yang secara tidak langsung itu masih sering terjadi, bahkan bukan kepada masyarakat umum saja, bahkan pemerintah pun, di kalangan pemerintah ya, itu masih sangat-sangat minim sekali pemahaman mereka tentang bagaimana cara berinteraksi dengan teman-teman kita yang disabilitas supaya tidak ada ketersinggungan satu sama lain. Ini harus menjadi perhatian kita semua, sehingga tidak terjadi dendam kesumat dari teman-teman kita yang disabilitas, sehingga terjadi kasus-kasus lain seperti saat ini yang dilakukan oleh Agus. Ini yang harus kita perhatikan, karena kalau tidak, ini akan terus berlanjut dan berlanjut terus, dan ini akan menjadi sebuah musibah ke depannya kalau tidak diantisipasi segera oleh pemerintah. Lalu apakah cuman Agus yang mengalami hal apa yang menjadi pelaku seperti ini dari kalangan disabilitas di NTB ini? Banyak, cuman tidak terungkap. Nah, salah satu yang pernah terungkap kasus pelecehan seksual itu misalnya di Lombok Timur, ada yang dari sebuah desa ya, itu kalau tidak salah itu sebuah desa perbatasan antara Lombok Tengah dengan Lombok Timur, di dekat Jenggi gitu. Saya nggak mau sebut nama desanya, jadi dekat Jenggi itu ada juga laki-laki yang disabilitas daksa juga yang melakukan pelecehan seksual, bahkan kalau itu pernah sudah masuk ke ranah hukum dan sudah menjalani hukuman kalau yang itu. Dan mungkin secara tidak langsung mungkin banyak juga kasus-kasus yang lain yang dilakukan oleh saudara-saudara kita disabilitas tetapi tidak terungkap. Karena biasanya kasus-kasus seperti itu jarang sekali terungkap, karena ada unsur nanti kalau diungkap ada yang malu atau lainnya gitu. Begitu juga dengan kasus adik kita Agus ini, walaupun sekarang yang melapor itu 17 orang, tetapi saya yakin itu bukan segitu, tapi lebih banyak daripada itu. Karena ini ibarat kasus Agus ini ibaratnya gunung es yang terungkap hanya yang ada di pinggir-pinggiran saja, yang tengahnya itu tidak terungkap gitu. Karena kalau kita telusuri lagi ke belakang, tahun 2023 juga Agus pernah punya kasus tapi diselesaikan secara damai. Kasusnya pun sama juga dengan hal ini. Makanya saya tidak keberatan kalau Agus dibilang predator saat ini. Itu terlepas dari dia seorang disabilitas atau tidak, tetapi ini dari sisi apa yang dia lakukan saat ini. Tapi kembali lagi ke konteks kenapa Agus seperti ini. Ini yang perlu kita perdalam lagi. Ada apa di balik semua ini?
Begitu juga dengan teman-temannya. Kalau kita lihat bagaimana Agus bergaul dengan teman-teman yang lain, ya, minum tua, mabuk-mabukan, tingkah polanya di jalanan itu sudah viral sekali. Itu yang menandakan bahwa karakter Agus itu tidak serta-merta terbentuk, tetapi memang ada terbentuk dari pergaulan-pergaulan yang salah. Itu berarti kan lingkungan juga yang bertanggung jawab, yaitu lingkungan dari kalangan teman-teman sepergaulan Agus sendiri. Nah, apakah orang tuanya nggak tahu? Saya yakin orang tuanya tahu. Tapi mungkin di sini orang tuanya tidak mampu untuk eh, apa membimbing Agus, sehingga Agus menjadi seperti ini. Ini berarti bahwa keluarga juga bertanggung jawab dengan apa yang terjadi terhadap Agus saat ini. Itu makanya aku bilang kemarin bahwa masalah ini 100% bukan masalah Agus sendiri, tapi ini adalah masalah lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, atau lingkungan pertemanannya. Itu juga bertanggung jawab tentang kasus ini. Dan ini juga akan menjadi pelajaran buat kita, buat masyarakat dimanapun berada, bagaimana mereka harus menempatkan diri pada teman-teman kita yang disabilitas di saat mereka kumpul, bercanda, dan etika komunikasi terhadap teman-teman disabilitas itu harus dikedepankan. Ini memang candaan-candaan yang terlalu vulgar, terlalu mengolok. Ini terjadi menjadi sebuah kebiasaan. Itu karena teman-teman kita yang disabilitas itu tidak ada yang komplain di saat mereka dilakukan dikatain yang tidak-tidak. Dia tidak ada komplain langsung ke situ, tapi terpendam. Kenapa tidak ada komplain? Karena teman-teman disabilitas ini juga sadar dengan kondisi fisiknya. Kalau dia komplain mengajak orang bertengkar atau mengajak orang yang mengatain dia itu bertengkar, kan tidak mungkin juga. Sudahlah kondisi fisik kita kekurangan, terus kita dikata-katain lalu kita melawan, itu kan itu mungkin yang membuat teman-teman ini tidak ada komentar di saat mereka dikatain dengan kata-kata yang tidak sepantasnya. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ayo teman-teman, kita perbaiki diri, kita sama-sama belajar bagaimana cara kita berinteraksi kepada teman-teman kita yang disabilitas, sehingga tidak ada yang tersinggung satu sama lainnya, dan tidak terjadi kasus-kasus yang lain seperti Agus ini. Karena saya yakin masih banyak teman-teman kita yang disabilitas yang saat ini memendam rasa bencinya dengan perlakuan-perlakuan yang secara tidak sengaja mungkin ya oleh teman-teman kita yang non-disabilitas. Saya yakin itu masih banyak sekali saudara-saudara kita yang memendam rasa seperti apa yang dirasakan oleh Agus saat ini. Untuk itu, ayo kita tetap sama-sama, kita tetap kawal kasus Agus ini supaya berjalan dengan lancar. Kita harus mendorong pihak Kapolda untuk menuntaskan kasus ini dengan baik, sehingga kedepannya tidak terjadi gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat yang kalau terjadi hal-hal mungkin yang tidak diinginkan oleh masyarakat terkait tentang apa yang akan diterima oleh Agus ini. Ini juga menjadi perhatian kita biar NTB ini tetap kondusif, tetap aman, karena ini masalah-masalah kasus yang siapapun bisa menjadi pelaku dan siapapun bisa menjadi korban. Tetapi dengan kita menjaga diri kita sendiri, lisan kita sendiri, etika kita sendiri, berbicara kepada teman-teman kita yang disabilitas maupun teman-teman kita yang non disabilitas, insya Allah tidak ada hal-hal yang terjadi ke depannya seperti apa yang dialami oleh saudara kita Agus ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam video pendek ini, sehingga kita bisa sama-sama untuk tetap mengantisipasi, menjaga diri supaya kita tidak bisa menjadi pelaku, atau kita juga menjaga anak-anak kita yang perempuan, adik-adik kita yang perempuan untuk tetap menjaga sikap,
di manapun dia berada, di tempat umum, sehingga tidak menjadi korban dengan tidak menjadi korban seperti kasus yang dialami oleh adik-adik kita yang saat ini menjadi korbannya Agus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.